Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berhubung dari kemarin itu banyak banget yang WhatsApp dan ngechat aku nanyain tentang gimana kondisi dan keadaan aku beberapa hari terakhir ini. Jadi aku bermaksud untuk cerita dan sharing ke teman-teman tentang kondisi dan keadaan aku beberapa hari terakhir ini. Teman-teman, ya, aku dinyatakan positif COVID-19. Kebetulan awalnya itu hari Sabtu tanggal 20 September 2020 aku dikabari langsung oleh atasan aku via telepon. Beliau mengabarkan bahwa hasil swab testku hari Kamis tanggal 18 September 2020 itu positif. Jadi sebenarnya di kertas hasilnya itu tidak tertulis positif ataupun negatif, tapi tertulis terdeteksi ataupun tidak terdeteksi. Kalau misal terdeteksi itu di bawahnya itu dia itu tuh ada keterangan sampel mengandung RNA SARS-CoV-2 seperti itu. Itu berarti kalau misal terdeteksi itu berarti positif. Untuk gejala, aku sampai saat ini aku nggak merasakan gejala seperti batuk, demam, ataupun pilek, nyeri-nyeri, dan lain sebagainya, sesak nafas. Itu aku nggak merasakan gejala tersebut sama sekali. Nah, kebetulan waktu itu yang pertama kali dilakukan, kebetulan waktu itu atasan aku dan Pak Direktur aku langsung mengarahkan aku untuk segera menghubungi Rumah Sakit Pelni untuk mendapatkan penanganan dan perawatan. Kemudian di Sabtu sore itu aku langsung menghubungi Rumah Sakit Pelni. Terus aku diarahkan untuk daftar secara online, ngisi data-data. Terus habis itu nanti dikasih tahu kalau semisal akan ada dokter yang akan ngecek kondisi aku secara virtual. Terus habis itu aku tunggu sampai malam nggak ada. Terus di minggu pagi itu ada satu dokter yang dia itu tuh menghubungi aku. Kemudian di minggu siangnya itu ada satu lagi dokter, ini beda, jadi ada 2 dokter totalnya yang menghubungi aku, dan mereka ini menanyakan tentang kondisiku serta gejala apa yang aku rasakan. Jadi nanti data hasil dari konsultasi online itu akan dikirimkan oleh dokter tersebut ke pihak Rumah Sakit Pelni. Kemudian Rumah Sakit Pelni lah yang menentukan aku ini akan diisolasi di mana, atau akan dirawat atau isolasi mandiri seperti itu. Terus di minggu sore itu ternyata aku udah langsung dapat notif dari Rumah Sakit Pelni, dan aku dihubungi oleh pihak hotel yang akan mengisolasi aku. Jadi di minggu malam aku udah ada di hotel di sini. Nah, selama di hotel ini aku dapat perawatan dari dokter dan perawat. Jadi di hari Seninnya itu ada dokter dan perawat yang visit ke sini. Mereka pakai APD dan itu lengkap ya teman-teman. Terus mereka memberikan aku obat suplemen. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, aku bisa share. Yang pertama ini vitamin D. Terus ada azitromisin,
Terus ada paracetamol. Karena aku nggak demam, jadi obat ini nggak aku minum, karena ini diminum hanya kalau misal aku demam ataupun aku merasakan pusing. Terus ada zinc. Terus ada acetylcysteine. Terus ada ranitidin. Terus aku juga diwajibkan untuk cuci hidung sebanyak 3 kali sehari menggunakan larutan NaCl. Alatnya pakai ini. Jadi larutannya ini dimasukkan ke dalam semacam seringnya ini, terus dia dimasukin ke hidung sampai di sini, kemudian setelah full keluarin, sampai sini full keluarin. Jadi aku harus pakai larutan ini untuk cuci hidung sebanyak 3 kali sehari. Setelah itu aku juga diminta untuk kumur 2 kali sehari, pagi dan malam, dengan obat ini, kumur tenggorokan dan mulut. Terus aku juga harus ukur suhu badan aku setiap saat dengan menggunakan termometer ini. Ini cara penggunaannya simpel, teman-teman tinggal tekan ini tombol on-nya, kemudian kasih di ketiak ataupun di mulut. Nanti dia sudah menunjukkan suhu badan kita. Terus juga aku diwajibkan untuk mengukur kadar oksigen aku dengan menggunakan alat ini. Alat ini namanya adalah oximeter. Kalau misal teman-teman pengen tahu gimana cara penggunaannya, aku bisa langsung tunjukin ke teman-teman di sini. Jadi ini ada tombol on off-nya, kita pencet kayak gini. Terus push, tarik kayak gini, masukkan jari kita ke sini. Alat ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Angka yang di atas itu menunjukkan kadar oksigen, sementara angka yang di bawah menunjukkan denyut nadi kita. Oh, dia mati ya, kita ulangi. Nah, kenapa alat ini begitu penting? Itu karena gini, banyak kasus pasien-pasien yang sebenarnya mereka positif, tapi mereka itu belum tahu karena belum melakukan swab. Tiba-tiba setelah ketahuan kalau mereka positif, itu kadar oksigen di dalam tubuhnya tuh udah sangat drop, dan itu fatal ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk tahu sebenarnya kita tuh baik-baik aja atau enggak, salah satunya bisa menggunakan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini angka 99 dan 104. Untuk kadar oksigennya, ketika dia udah mencapai 95 ke bawah, itu berarti udah alert, udah kayak waspada lah istilahnya kayak gitu. Karena di sini pun kalau misal dia menunjukkan angka 95 ke bawah, aku udah harus diwajibkan lapor ke perawat yang datang ke sini gitu. Kalau misal suhunya, kalau misal dia 37, aku udah harus lapor. Hikmah yang bisa diambil ya, pertama kita harus tetap, apapun kondisinya, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan aku sendiri yang aku pikir aku udah menerapkan protokol kesehatan itu, kayak kemana-mana pakai masker, selalu cuci tangan, terus jaga jarak, terus nggak kemana-mana. Tuh aku masih sempat bingung, kok bisa aku dapat virus ini gitu, maksudnya dapatnya dari mana. Nah, itu benar-benar yang di luar dugaan aku. Jadi yang sudah menjalankan protokol aja masih kayak gini gitu, apalagi yang enggak, ya kan. Jadi sebisa mungkin kita tetap jalankan protokol kesehatan supaya virus ini nggak semakin menyebar. Seperti itu hikmah yang pertama. Yang kedua, ya karena aku udah positif, ya mau nggak mau aku harus menjalani isolasi mandiri dan harus bikin supaya imun aku tambah lebih kuat.
Dan aku sih berharap mudah-mudahan tubuh aku segera memproduksi antibodi alami supaya bisa melawan virus ini dari dalam gitu. Jadi senangnya sih ketika udah positif terus tubuh aku tuh udah bisa memproduksi antibodi alami tersebut gitu. Jadi nanti tubuh aku udah bisa lebih kebal terhadap virus itu, meskipun gak menjamin nanti kalau misal udah sembuh bisa gak menjamin kalau misal udah sembuh gak bisa positif lagi tuh, belum tentu, masih bisa, tapi istilahnya tubuh bisa lebih kebal seperti itu. Terus di sini aku juga mau ucapin terima kasih untuk atasan-atasan aku, Bu Neti, Bu Novi, Bu Nora, Pak Dida, Pak Pram, Bu Umi, yang udah ngebantuin aku, udah menghubungkan antara aku dengan pihak rumah sakit, serta udah memberikan beberapa obat dan beberapa suplemen. Terima kasih banget supportnya, bener-bener istilahnya nggak nyangka gitu disupport penuh gitu. Terus aku juga mohon doanya dari teman-teman. Ya itu tadi aku mohon support, dukungan, dan yang paling penting aku mohon doa dari teman-teman supaya aku bisa cepat pulang, aku bisa cepat aktivitas normal, terus aku bisa cepat sehat lagi gitu, hasilnya bisa negatif lagi gitu. Aku mohon doanya dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.